Cek ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Aryo Yudhistiyadi. Kali ini kita akan membahas tentang apa itu ERP atau disebut dengan Enterprise Resource Planning. Tapi di sini kita akan membahas basic saja atau pengenalan tentang ERP. Nah, preview kenapa sih ERP ini diimplementasikan atau digunakan? Karena pada awalnya pengimplementasian ERP itu digunakan oleh beberapa perusahaan yang mana dengan tujuan untuk meningkatkan atau menjadi alat utama sebuah sistem yang mana bisa mengcover segala bentuk kebutuhan di dalam perusahaan. Nah, jadi intinya di awal-awal itu ERP ini digunakan hanya untuk memahami jumlah masalah yang mana setiap masalah tadi itu harus dipertimbangkan dan diberikan solusinya. Dan diberilah implementasi ERP. Nah, sistem ERP ini sangat berbeda dengan software kemasan biasa. Kalau yang kalian biasa lihat, software aplikasi seperti Microsoft Office, kemudian ada aplikasi semacam Microsoft Word dan lain-lainnya, itu adalah sebuah sistem. Jadi bukan bagian dari ERP. Disebut sistem ERP, itu sistemnya adalah sistem informasi yang cangkupannya secara menyeluruh yang bisa membingkai dari setiap case di departemen yang ada di dalam sebuah perusahaan. Nah, dalam pengembangan IT atau implementasinya itu nggak bisa langsung menggunakan sistem saja. Contoh misalnya perusahaan A pengen mengaplikasikan sebuah ERP. Itu nggak bisa kita seperti pakai software software kita implementasikan. Tapi kita harus tahu dulu bagaimana kebutuhan dari perusahaan yang ada misalnya atau enterprise yang ada. Kemudian dengan menggali kebutuhan yang ada, kita bisa mendefinisikannya ke dalam proses bisnis. Kemudian dibuatlah sebuah sistem tadi yang mana bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Jadi tidak ada jalan pintas untuk implementasi sebuah ERP. Nah, tapi sebenarnya ERP ini berkembang di mana perkembangannya itu kalau yang di awal digunakan untuk pengembangan perusahaan dengan cara meningkatkan pada basic pencatatan keuangan. Nah, seiring berjalannya waktu, ERP ini lebih sekedar dari sebuah sistem yang mencatat di mana proses keuangan terjadi dalam sebuah perusahaan atau di organisasi. Nah, untuk dalam ERP ini tentu saja kita akan melihat sebuah sistem informasi yang mana sistem informasi itu adalah menyediakan otomasi komputer tingkat tinggi untuk mendukung fungsi bisnis. Ada akuntansi, keuangan, pemasaran, pelayanan pelanggan, manajemen sumber daya manusia, dan operasi bisnis. Nah, jadi informasi ini adalah peran utamanya dalam setiap kegiatan primer dan sekunder dari rantai nilai perusahaan atau organisasi. Dalam kata lainnya disebut adalah ERP ini adalah merupakan sistem utama penggerak dari perusahaan yang mana bisa mendukung fungsi dari bisnis yang ada dalam perusahaan. Seperti itu. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu sistem informasi. Jadi kalau yang kemarin belum mendengarkan dari saya, kita ulangi lagi apa sistem informasi. Jadi intinya adalah kalau diterjemahkan adalah sebuah sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen dalam pengambilan keputusan dan juga bagaimana menjalankan operasional perusahaan, di mana sistem tersebut merupakan kombinasi dari orang, teknologi informasi, dan prosedur-prosedur yang ada di dalam organisasi atau perusahaan. Nah, sistem informasi tersebut itu
kita bahas kemarin ya, dia prosesnya ada input, ada proses, dia ada output. Tapi definisikan secara komputer, sistem informasi meliputi perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, di mana butuh namanya komunikasi, proses data dan orang. Nah, jadi ini adalah cakupan utama kalau kita bahas dari sebuah sistem informasi. Jadi riset nanti yang berkaitan atau skripsi yang berkaitan dengan sistem informasi itu sangat luas. Dilihat dari sisi perangkat kerasnya, penggunaan software, bagaimana komunikasi keduanya antara hardware dan software. Kemudian juga bisa lihat proses data yang ada, ya, dan people, orang yang menggunakan sistem informasi tersebut. Nah, disebut dengan teknologi informasi, dia hanya mencangkup komponen perangkat hardware dan perangkat lunak, tapi nggak akan bahas ke semuanya. Nah, peran utama dari sistem informasi adalah mengolah data menjadi informasi menggunakan teknologi informasi, proses bisnis, dan sumber daya manusianya. Ini basic kunci utama dalam sistem informasi. Kemudian, Pak, apakah sama Pak yang disebut dengan sistem informasi dan teknologi informasi? Jadi saya katakan ulang bahwa teknologi informasi adalah merupakan komponen atau bagian dari sistem informasi, yang mana sistem informasi secara umum itu menggunakan 3 fase model, ya, yang sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya. Ada input, ada proses, dan juga ada namanya output. Jadi, kombinasi dari setiap komponen sistem informasi itu digunakan selama fase-fase yang ada. Contoh fase input dan fase output digunakan banyak orang. Sedangkan misalnya saat sedang proses menggunakan teknologi informasi dan bisnis. Dan harus melewati beberapa tahapan proses. Nah, komponen sistem informasi ya bisa digambarkan semacam bintang, kasih bintang seperti ini, di mana antara hardware, software, data, manusia, people, prosedur itu saling terhubung, yang mana menciptakan sebuah sistem informasi. Jadi kelima ini adalah bagian dari sistem informasi atau komponen dari sistem informasi. Nah, jadi bagaimana phase atau tahapan dari sistem informasi? Ya, yang kita bahas kemarin ada namanya input, proses, output. Di mana sebagai contoh, kalau di dalam sebuah industri, sistem industri, kita menginput sebuah data atau sebuah proses itu dari bahan mentah. Disebut juga namanya raw material. Kemudian dalam prosesnya dan namanya proses produksi, ya, sehingga menjadikan sebuah produk, final product. Nah, di dalam sistem informasi itu kita butuh namanya raw data. Ya, data mentah dulu diproses menggunakan bisnis proses, atau dengan kata lain adalah bagaimana memproses data yang ada menjadi sebuah proses bisnis. Kemudian ada namanya output berupa report, laporan dari sebuah data yang mentah tadi. Outputnya bisa berupa informasi atau berupa knowledge yang baru atau pengetahuan. Nah, role of information system in the enterprise atau bagaimana acuan ya dalam implementasi sistem informasi di dalam perusahaan atau enterprise. Nah, sebuah organisasi bisnis itu biasanya akan menjadi kompleks ya, karena setiap perusahaan tuh nggak mungkin dia stucknya pasti di stack awal, artinya pasti berkembang dari jumlah pegawai maupun jumlah produksi, ataupun bisa mengikuti dengan disruption, perubahan, mengikuti dengan pola-pola bisnis ataupun kebutuhan konsumen yang sangat berkembang. Nah, hierarkinya dalam
proses manajemen tadi itu butuh namanya koordinasi ya, dimana dalam setiap manajemen yang baik, hierarki koordinasi atau komunikasi itu sangat dibutuhkan antar departemen misalnya, atau dalam antar subbagian atau yang sejenisnya. Nah, setiap departemen itu pasti memiliki kebutuhan informasi yang berbeda-beda. Sebagai contoh seperti ini. Misalnya dalam sebuah perusahaan tadi ya, ada departemen produksi, departemen pemasaran, departemen TI. Nah, artinya setiap departemen tadi itu butuh informasi yang berbeda-beda. Di mana setiap informasi yang ada itu dapat didukung semuanya untuk kebutuhan bisnis sebuah organisasi. Di mana dengan kebutuhan IT tadi, support dari departemen IT untuk membantu bagaimana departemen pemasaran itu bisa bekerja dengan baik ataupun dengan departemen yang lainnya. Ya. Nah, manajemen secara umum itu ada 3 kategori tingkatan ya. Sifatnya strategis, manajemen strategis, levelnya menengah dan operasional di sini. Jadi 3 tingkatan dalam sebuah manajemen. Strategis itu di mana pemasaran, produksi, menengah ya bagian manajernya mengawasi produksi tadi, ataupun langsung ke bagian operasional pemasarannya ataupun bagaimana produksinya tadi secara langsung ke produsen ataupun konsumen. Jadi setiap tingkat manajemen tadi itu pasti memiliki persyaratan informasi yang berbeda-beda setiap departemennya. Nah, kalau digambarkan secara piramid ya, jadi ini adalah contoh piramid dari kebutuhan informasi ya. Menurut 3 level tadi. Pertama, strategic level itu biasanya fungsinya sangat tidak terstruktur, sumber dayanya tidak terdefinisi ya. Kemudian kalau di level operasional itu biasanya dia punya struktur organisasi tadi atau strukturnya yang bagaimana, dan juga sudah ditentukan sumber dayanya yang akan digunakan. Nah, tapi di sini biasanya jumlah persyaratannya lebih banyak. Kalau di level mid tadi, ini di antara keduanya, di antara strategik dan di antara operasional. Dia di level-level ke tengah. Jadi tipenya begini, strategik biasanya fungsinya nggak terstruktur ya, dan SDM-nya tuh biasanya tidak terdefinisi. Nah, sebagai contoh seperti ini, seorang CEO dalam perusahaan itu butuh laporan yang cepat ya. Jadi menyatakan bahwa misalnya sebuah produk tadi yang akan dipasarkan dalam waktu ke depan itu bisa jadi benefit atau keuntungan dari sebuah perusahaan. Nah, CEO ini butuh laporan dengan cepat karena pergerakan pasar atau kebutuhan masyarakat itu kan disesuaikan dengan behavior kebiasaan yang ada. Sebagai contoh di musim pandemi tadi nih ya, bisnis ini berkembang di mana yang dulunya memelihara tumbuhan ya, sekarang meningkat di masa pandemi ya. Tumbuhan, kemudian berkebun ataupun peliharaan hewan. Nah, di sini kita butuh laporan yang sangat cepat supaya bisa membuat produk atau memasarkan produk yang dibutuhkan atau sebagai produk unggulan dalam sebuah perusahaan yang akan di-launching dengan melihat kebutuhan pasar ataupun dengan behavior kebiasaan dari pelanggan tadi. Nah, jadi untuk itu kepentingan manajemen operasional tadi itu harus memberikan laporan secara perinci ya, yang mana dibuat setiap bulan untuk melaporkan kepada CEO tadi. Ini kalau digambarkan dalam piramid seperti ini, semakin ke atas semakin mengerucut ya. Jadi kalau yang operasional tadi itu besar dia ya, schedule-nya dengan rapi, dibuat SDM-nya dipetakan. Jadi intinya di dalam manajemen itu pasti kita berurusan dengan 5 tadi ya. Finance, function, bagaimana pendanaan, human resource function-nya juga, bagaimana pengelolaan SDM dari sisi manusianya, dari SDM dari orang ya. Kemudian dari sisi
accounting function, bagaimana accounting dalam perusahaan. Kemudian juga dari sisi operasionalnya bagaimana, apakah sesuai dengan rule yang ada atau dengan SOP yang ada, dan juga bagaimana pemasarannya. Ini disebut namanya piramida dari kebutuhan informasi. Oke, berikutnya ini yang sangat paling sering dibahas nanti dalam sistem informasi. Sebut namanya business process atau proses bisnis. Ya, jadi ada hubungannya dengan sistem informasi, proses bisnis dan informasi, sistem informasi. Nah, disebut sebuah proses bisnis atau bisnis proses tadi, sebenarnya kalau saya definisikan tuh hal yang berbeda. Disebut bisnis proses, diartikan adalah sekelompok atau kegiatan yang mana dikoordinasikan untuk mencapai tujuan bisnis. Misalnya, untuk memenuhi pesanan pelanggan, atau memesan persediaan, atau mentargetkan pelanggan, merancang produk baru, bagaimana memperkerjakan karyawan dan lain-lain. Tapi kalau disebut dengan proses bisnis adalah setiap kegiatan ataupun tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang untuk mencapai sebuah tujuan. Tapi kalau disebut dengan secara harfiahnya, cara bisnisnya disebut dengan bisnis proses adalah tadi baik kelompok ataupun perorangan ataupun dengan tugas tadi yang dikoordinasikan untuk mencapai tujuan bisnis. Nah, tujuan bisnis ini adalah berbeda-beda ya, untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, target dan lain-lain. Nah, dalam bisnis proses ini mengacu pada bagaimana cara sebuah jadwal atau pekerjaan disusun dan dikoordinasikan. Kemudian juga difokuskan untuk menghasilkan sebuah produk atau layanan yang bernilai. Jadi harus dilihat secara alur materialnya, bagaimana aliran data atau informasi sehingga menjadi sebuah satu set kegiatan yang mana bisa diambil jadi sebuah pengetahuan. Nah, kalau dibahas lagi ya, intinya adalah tentang bagaimana mengkoordinasikan kerja, informasi, pengetahuan, dan bagaimana cara-cara manajemen untuk memilih dan mendeliver setiap pekerjaan yang ada. Jadi setiap bisnis itu bisa dilihat sebagai kumpulan dari proses bisnis atau banyak sekali aktivitas atau kegiatan mencapai tujuan bisnis yang ditentukan. Nah, dengan banyaknya proses bisnis tadi ya, pasti akan terkait dengan area fungsional tertentu. Sebagai contoh, misalnya ada bagian untuk penjualan, tadi ada bagian untuk fungsi SDM-nya, dan juga tentang bagian fungsi pemasaran. Nah, jadi setiap bagian atau fungsi tadi itu pasti memiliki namanya bisnis proses yang ada. Setiap fungsi tadi pasti berbeda-beda, tapi tujuannya harus tercapai. Itu adalah tujuan bisnisnya. Nah, sebagai contoh lainnya, misalnya ada sebuah proses bisnis ya, di mana sales, accounting, dan manufaktur ya. Sebagai contoh begini, sales tadi adalah dia bisa menggenerate order, kemudian dia mensubmit ordernya ke bagian accounting, nanti akan dicek, dicek ketersediaannya ada nggak. Oke, misalnya dia pengen cek dia ordernya, dicek berapa jumlahnya, kemudian apakah di approve. Di approve, disetujui, artinya dia akan masuk ke bagian manufaktur dan produksi. Nah, di bagian ini akan dicetak atau diproduksi produknya dan akan dipasarkan ataupun dikirimkan kepada invoice-nya kepada pelanggan tadi atau customer. Ini adalah di mana setiap fungsional tadi itu pasti punya proses bisnis yang berbeda-beda. Nah, untuk itu diperlukan namanya
koordinasi antar departemen. Ya. Supaya apa? Supaya antara departemen yang ada itu bisa saling bersinergi, ya, atau bisa saling memastikan dan mengkomunikasikan apa yang diminta atau yang dibutuhkan, atau juga sesuai yang di order. Ya, jadi kalau by system artinya setiap order atau setiap permintaan tuh harus dapat dilayani dengan baik untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi untuk itu dibutuhkan namanya proses bisnis untuk mendefinisikan alur atau kegiatan bisnis yang ada di dalam setiap perusahaan sesuai dengan tujuan bisnisnya. Nah, kemudian disebut juga namanya information silos dan sistem integrasi. Ya, jadi semakin bertumbuhnya sebuah organisasi atau semakin kompleksnya dari bisnis ataupun perkembangan dari organisasi, itu cenderung memecah fungsi-fungsi menjadi unit-unit kecil. Nah, yang mana biasanya dalam unit ini itu pasti akan menugaskan sekelompok staf tadi, yang mana staf tadi punya bagian atau spesifikasi dalam kegiatan tersebut, atau disebut namanya staf tadi punya namanya spesialisasi dalam setiap kegiatan tadi. Nah, juga dengan seiring waktu tadi, sistem informasi menciptakan mix, campuran, di mana antara sistem yang terintegrasi dan juga sistem yang tidak terintegrasi. Ya, jadi dalam perkembangannya ini menciptakan sebuah masalah, atau ada namanya silos tadi ataupun kemacetan, yang mana bisa mengganggu produktivitas dari organisasi atau enterprise perusahaan besar. Nah, dilihat dari perkembangan global tadi, yang mana masifnya industri tadi itu bisa mengcombine tadi, ya, dimana sebuah informasi tadi yang tidak terintegrasi dan sistem informasi tadi bisa saling terhubung. Nah, untuk itu dibutuhkanlah ERP tadi, karena supaya apa? Supaya perusahaan atau organisasi secara fleksibel itu bisa memanage disinformasi mereka, ya, dengan cara menerapkannya secara keseluruhan di dalam perusahaan mereka. Maka untuk itu setiap sistem informasi yang ada tadi itu harus memiliki data, aplikasi, sumber daya yang secara terpadu itu bisa dimonitoring. Jadi setiap departemen ataupun setiap unit tadi itu harus mempunyai aplikasi yang sama, yang mana aplikasi tadi itu bisa dimonitoring atau terhubung satu dengan yang lainnya. Jadi contohnya data penjualan, data customer, data stok barang itu harus terhubung, yang mana bisa membuat sebuah laporan nantinya atau informasi kepada manajer ataupun dari CEO-nya. Nah, untuk itu supaya apa? Supaya bisa bersaing secara efektif. Ya, karena fokus dari enterprise ataupun organisasi biasanya fokusnya kepada pelanggan satisfaction. Untuk itu dibutuhkan namanya jadi integritas, ya, sistem. Bagaimana sebuah sistem tadi itu tidak saling tercampur atau saling berdiri sendiri. Nah, makanya dibutuhkan namanya integrasi lintas fungsional antara akuntansi, pemasaran, dan departemen lainnya yang ada di dalam organisasi ataupun dalam enterprise. Nah, jadi dari penjelasan saya di atas dapat kita simpulkan pengertian dari enterprise system dulu atau ERP tadi itu terdiri dari 3 elemen, yaitu pertama disebut enterprise atau perusahaan, kemudian akan juga disebut namanya resource
sumber daya, dan juga namanya planning, perencanaan, yang berarti menekankan kepada aspek perencanaan dan analisis sumber daya perusahaan, finansial, akuntansi, SDM, rantai supply, dan sebagainya. Jadi, disebut dengan ERP adalah tentang bagaimana perusahaan tadi itu bisa memplanning, merencanakan, dan mengelola semua aset sumber daya yang ada. Ya, itu intinya. Tapi sumber daya di sini adalah sumber daya yang terdiri dari banyak aspek tadi atau banyak fungsi. Finansial, akuntansi, SDM, supply chain, rantai supply, dan sebagainya. Nah, jadi sistem di dalam ERP, sistem dan prosesnya itu wajib melibatkan seluruh perusahaan atau departemen-departemen yang ada. Ini sangat berbeda dari sistem fungsional yang terdiri dari masing-masing departemen. Jadi kalau sistem fungsional artinya dia setiap departemen memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, di dalam ERP ini atau enterprise system bagaimana melibatkan prosesnya setiap bagian atau seluruh departemen-departemen yang ada. Nah, kemudian pasti ada pertanyaan dari kalian, ya. Apa itu ERP system? Ya. Untuk apa sih sebenarnya? Kenapa dibuat tadi untuk selain untuk 5 tadi? Untuk apa? Jadi kalau dijawab, apa itu ERP system? Adalah sebuah sistem perencanaan sumber daya perusahaan yang dimaksudkan untuk mengintegrasikan data dan juga mendukung semua fungsi utama organisasi atau perusahaan. Yang kedua, sistem ERP mengintegrasikan berbagai aspek fungsional organisasi serta sistem di dalam organisasi dengan mitra dan pemasoknya. Yang ketiga, sistem ini dimungkinkan oleh web, artinya base-nya dari web ya. Artinya apa? Artinya mereka dalam penggunaan ERP itu bisa memudahkan karena dapat diakses oleh semua karyawan, klien, mitra, vendor dari tempat mana saja dan waktu kapan saja. Jadi tujuan dari sistem ERP adalah membuat arus informasi dinamis dan cepat. Untuk apa? Untuk meningkatkan kegunaan dan nilai informasinya. Nah, jadi intinya adalah ERP adalah mengintegrasikan departemen dan fungsi di seluruh organisasi ke satu infrastruktur tunggal yang mana melayani kebutuhan masing-masing departemen. Nah, setiap departemen itu biasanya memiliki sistem komputer yang berbeda-beda. Tugas ERP-nya adalah menggabungkan semuanya menjadi satu perangkat lunak terpadu yang dapat bekerja pada database tunggal sehingga memungkinkan setiap departemen itu saling berbagi informasi. Nah, itu penjelasan singkat tentang ERP. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.